Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di pertemuan hari ini, saya akan menjelaskan teknik penulisan karya ilmiah. Tapi nanti hari ini saya akan bahasnya di abstrak saja, di abstrak dan intro. Nanti minggu depan saya akan membahas mengenai metodologi, kemudian result discussion, dan untuk hari ini itu paling saya fokusnya di bagaimana di menulis abstrak dan pendahuluan karena itu mencakup ke penulisan review artikel atau penulisan jurnal. Nah, penulisan jurnal, review artikel, maupun penulisan skripsi. Tapi nanti minggu depan itu saya akan fokus ke skripsi. Jadi skripsi secara di FMIPA itu seperti apa formatnya. Metodologi penelitian itu masih nanti akan bisa berkaitan juga dengan jurnal. Kemudian selanjutnya itu teknik penulisan daftar gambar, daftar isi, itu akan minggu depan dibahas. Langsung ke aplikatif ke skripsi di FMIPA. Oke, baik, kita langsung saja untuk teknik penulisan karya ilmiah. Karena di sini memang masih umum. Jadi nanti akan membahas mengenai jurnal, kemudian review artikel, maupun skripsi. IMRAD, Abstract Intro Method Result and Discussion. Jadi mau skripsi, mau jurnal, itu pasti ada ke berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ada ke 5 bagian ini dan sangat penting. Nah, jadi abstrak ada, pendahuluan ada, tinjauan pustaka masuk ke pendahuluan. Metode, kalau di skripsi nih, metodologi, kemudian alat bahan, penelitian, itu masuknya ke metode. Kalau result berarti hasilnya seperti apa. Discussion, pembahasan, kemudian sampai ke kesimpulan itu ada di sini. Jadi ini adalah hal wajib yang ada di karya ilmiah itu wajib ada IMRAD. IMRAD. Nah, di abstrak sendiri, di sini saya bahasnya karena di abstrak sendiri pun mengandung IMRAD. Kalau di karya ilmiah itu ada IMRAD, kalau di abstrak saja ada IMRAD. Kalau di karya ilmiah ada A-nya, ada abstraknya. Kalau untuk di abstrak ada IMRAD saja, Intro, Method, Result, and Discussion. Nah, jadi abstrak itu apa sih sebenarnya? Kenapa sih abstrak itu penting? Jadi abstrak itu bagian awal dari karya ilmiah, mau jurnal, mau skripsi gitu. Setelah judul itu pasti langsung ada abstrak kalau di jurnal. Isinya apa? Ringkasan penelitian dari mulai pendahuluan. Kenapa sih mau melakukan itu gitu? Latar belakangnya apa? Sampai ke kesimpulannya apa? Itu ada di abstrak. Nah, penulisan abstrak itu dibatasi. Abstrak itu nggak jarang ada abstrak yang sampai 2 halaman gitu, 2 lembar jarang. Karena abstrak itu dibatasi biasanya 150 kata, 200 kata, 250 kata. Nah, taunya gimana sih cara ngitung kata? Gini nih, misalkan ini abstrak saya blok di sini, abstraknya saya blok, kemudian kalau di Word ya, biasanya suka ada di sini di bawahnya katanya berapa, words-nya berapa, itu dihitung. Jadi pada saat nanti bikin jurnal, harus diperhatikan abstraknya jangan sampai 2 lembar. Terus harus dilihat juga, abstrak itu tergantung dari ketentuan jurnalnya. Misalkan ada jurnal yang mensyaratkan harus 150 kata, ada jurnal yang boleh 250 kata.
boleh 200 kata gitu. Jadi harus dilihat lagi ke jurnal yang mana sih yang dipublish, yang ingin dipublish atau disubmitnya ke jurnal yang mana, kemudian dilihat ketentuan abstraknya harus berapa kata. Gitu kan. Jadi harus ditentukan dengan template jurnalnya. Kemudian, nah, jurnal itu ditulis bisa dalam 2 bahasa. Kalau jurnal nasional biasanya 2 bahasa, atau kalau jurnal internasional 1 bahasa aja, bahasa Inggris. Tapi kalau jurnal nasional itu biasanya ada 2, abstraknya dalam bentuk bahasa Inggris, dan dalam bahasa Indonesia. Tergantung ketentuan jurnalnya. Ada jurnal yang memperbolehkan ya udah Indonesia aja, nggak perlu ada abstrak dalam bahasa Inggris, ada gitu. Tapi umumnya kalau di Indonesia 2 bahasa, kalau jurnal internasional 1 bahasa aja, bahasa Inggris, bahasa universal. Nah, kemudian di sini di dalam abstrak itu harus ada kata kunci biasanya. Nanti di slide selanjutnya itu ada kata kuncinya harus apa saja gitu. Jadi seberapa kata kunci. Jadi kata kunci itu apa? Kata kunci itu yang mewakili dalam penelitian itu apa saja. Jangan sampai misalkan contohnya bikin tablet nih. Tablet dari misalkan daun kelor. Kata kuncinya itu daun kelor, tablet ekstrak. Nah, fungsinya untuk apa sih? Misalkan semuanya antiinflamasi, berarti kata kuncinya 3. Daun kelor, kemudian tablet ekstrak, dan antiinflamasi. Nah, jangan sampai kan tablet nih, karena tablet kan ada evaluasi, contohnya waktu hancur, atau disolusi. Kita masukkan di solution tester, atau waktu hancur gitu. Jadi, nggak bisa. Yang penting kata kunci, karena namanya kunci. Oh, berarti yang penting itu yang di highlight itu yang penting tuh yang apa saja sih, yang mana saja sih. Oh, berarti kita lihat kata kuncinya 3 tadi. Oh, berarti daun kelor, oh dibuat tablet ekstra, kemudian efeknya untuk apa? Itu terwakili di kata kunci. Tuh, kemudian abstrak itu mengandung IMRAD, intro, method, result, discussion. Jadi, di sini abstrak itu kan kebayang nih 150 atau sampai 250 kata. Jadi harus ada ini kata-kata intro ada, metode ada, result ada, discussion ada, itu harus ada semua gitu. Jadi dilihat juga berarti dalam satu bagian, misalkan intro itu nggak boleh sampai 5 kalimat, 10 kalimat. Metode jangan sampai ber, ber, ber apa jumlah kalimatnya banyak tuh, jangan sampai berbaris-baris gitu, jangan sampai. Nah, sekarang kita masuk ke intro di abstrak ya. Intro di abstrak itu biasanya 1 sampai 2 kalimat. Di mana di sini biasanya dijelaskan juga tujuan penelitiannya untuk apa. Kenapa sih mau meneliti daun kelor misalkan? Memang tujuannya untuk apa gitu. Dan harus tersurat gitu kata-katanya tuh. Harus ada kata tujuan dari penelitian ini, jangan sampai tersirat gitu, jangan sampai kemana-mana kata-katanya dan nggak ada kata-kata tujuan gitu, jadi jangan sampai. Kemudian kalau dalam bahasa Inggris, the purpose of the study atau the aim of the study gitu, jadi memang harus tercantum kata-kata tujuan, purpose, aim, itu harus ada gitu, jadi harus tergambar jelas gitu di intro. Biasanya maksimal 2 kalimat. Nah, selanjutnya di metode juga cukup 1 kalimat saja. Dijelaskan metode yang digunakan itu apa. Misalkan nih, proses pembuatan granul atau proses pembuatan tablet ekstrak dengan metode granulasi basah. Atau kalau ekstraksi, metode yang digunakan dalam ekstraksi itu adalah maserasi, adalah soklet, adalah apa gitu, infusa dan lain-lain gitu. Jadi, dalam 1 kalimat itu menjelaskan metode yang digunakan apa. Gak perlu metode pengukuran pH dengan ini, metode ini dengan ini gitu, kecuali memang penting gitu. Kemudian ada result, itu hasilnya cukup dibilang aja, misalkan waktu disolusinya berapa sih, atau misalkan untuk nano-nanoan nih, ukuran nanonya berapa sih hasil akhirnya, indeks dispersitasnya berapa sih, itu di result, ditulis di sini. Kemudian diskusi, biasanya sekaligus dengan kesimpulan, biasanya di diskusi itu bukan menjelaskan kenapa sih ukurannya segini gitu, enggak, jadi langsung ke kesimpulannya dari berbagai formula yang paling banyak yang mana itu.
contoh abstrak. Nah, biasanya ada jurnal yang memang template-nya udah ada gitu. Jadi, kita tinggal masukin background-nya. Ini kan latar belakangnya nih. Ada latar belakangnya satu kalimat. Kemudian, tujuan nih, the purpose of this study. Ini bla 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 gitu. Nah, itu sudah ada. Jadi, ada jurnal yang memang sudah mengkategorikan seperti ini. Ada yang tidak ada kata-kata ininya gitu. Nah, kalau seperti ini kan tahu, oh ini I-nya nih, intronya ini satu kalimat berisi latar belakang, satu kalimat berisi tujuan. Kemudian metodenya nih, diekstraksi dengan metode masterasi. Kemudian ini formulanya nih diuji juga dengan menguji juga pemutih atau pencerah wajah dengan metode apa Elisa. Ini di metode. Kemudian hasilnya seperti apa? Hasilnya cukup dibilang singkat, bisa satu atau dua kalimat. Kemudian ini discussion-nya atau conclusion-nya ini. Kesimpulannya itu apa di sini dan keyword-nya. Kata kuncinya itu ada, berarti yang penting yang penting dari penelitian ini apa. Jadi ada ini, splash, tinkerin dan lain-lain. Ini kalau misalkan jurnalnya di abstraknya itu sudah ada ini lebih enak, kita tahu imrannya yang mana. Kemudian result discussionnya yang mana. Nah, ini contohnya, ini latar belakang, kemudian ini tujuannya tuh harus ditulis, tujuannya untuk apa, kemudian nih metodenya apa, hasilnya apa, bla 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 hasilnya. Kemudian di sini kesimpulannya seperti apa. Dan kalau misalkan ternyata masih banyak, misalkan nih batas maksimalnya 250 kata, ternyata sudah baru 100 nih, oh berarti masih banyak, oh boleh deh ditambahkan dengan manfaat penelitian ini untuk apa, dijelaskan. Gitu. Ini untuk yang jurnal yang memang abstraknya itu tidak ada kayak tadi, formatnya tidak jelas imrannya. Jadi kita harus lihat satu-satu mana I-nya, mana M-nya, mana R-nya, mana D-nya. Latar belakangnya. Di sini kalau dalam bahasa Indonesia harus disebutkan tujuan penelitian ini adalah bla bla bla. Kemudian metode yang digunakan itu apa? Hasilnya apa? Di sini hasilnya NLC memiliki ukuran partikel bla bla bla. Kemudian kesimpulannya, kemudian ini kata kuncinya. Kata kuncinya ini. Jadi ini dalam bahasa Indonesianya. Jadi memang harus diperhatikan abstrak itu, pokoknya dengan kita membaca abstrak kita udah tahu, oh kenapa sih dia melakukan penelitian ini? Tujuannya untuk apa? Metode yang digunakan apa? Kemudian hasilnya, oh hasilnya ini. Kesimpulannya apa gitu, dan kata kuncinya apa. Gitu. Jadi abstrak itu mewakili keseluruhan penelitian. Selanjutnya kita ke pendahuluan. Di mana pendahuluan ini kita lihat di sini. Pendahuluan ini topik bahasan terakhir di hari ini. Jadi pendahuluan itu kita secara segitiga terbalik penulisannya. Jadi dari general kemudian ke umum. Misalkan secara umum nih kita bahas contohnya tadi apa nih? Jeruk misalkan sebagai whitening agent. Nah, kita jelaskan dulu kenapa sih kita mau meneliti itu, dibahas dulu. Indonesia itu adalah negara tropis dengan paparan sinar UV 1 kali 12 jam, di mana bla 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 gitu dibahas. Secara umum itu kondisinya, fenomenanya seperti apa. Kemudian nanti dibahas memang apa sih yang terjadi kalau misalkan di orang-orang di tropis di Indonesia itu terpapar dengan sinar UV, apa yang terjadi? Oh, yang terjadi itu adanya misalkan dark spot, kemerahan, itu misalkan yang paling umum kemerahan, dark spot, bahkan sampai kekerutan.
jelasin lagi, oh dark spot itu apa, dijelasin kenapa sih dark spot itu muncul, oh karena adanya enzim misalkan tirosinase yang memicu melanin, nanti melaninnya keluar menghasilkan dark spot. Kemudian kemudian memang apa sih yang bisa dilakukan untuk mencegah enzim tirosinase itu bekerja atau mencegah terjadinya dark spot. Itu dijelaskan dengan agent pemutih atau pencerah wajah. Salah satu contohnya itu misalkan jeruk, air perasan jeruk keprok, misalkan jeruk keprok. Nah, udah kan di situ udah tahu. Kemudian state of the art-nya. Nah, terus jeruk keprok itu mau dibuat apa sih? Nah, jeruk keprok mau dibuat misalkan serum atau mau dibuat dalam bentuk krim yang mengandung apa gitu. Nah, terus itu kan udah tahu nih, itu kan general ke spesifik. Di ujungnya kan tahu nih nanti nyambung di tujuan. Harus di introduction ini atau di pendahuluan harus ada state of the art. State of the art itu apa sih sebenarnya? Jadi apa sih yang membedakan penelitian kita dengan penelitian orang? Misalkan nih, saya misalkan menguji eh, pandan laut misalkan nih, pandan laut itu udah dijelasin lah pandan laut bla bla bla. Terus state of the art apa? Jadi selama ini belum ada yang menguji terkait manfaat pandan laut sebagai obat jerawat misalkan. Pandan laut belum ada yang membuat ke dalam formulasi sediaan farmasi yang mudah digunakan, belum ada nih. Jadi state of the art itu keuntungan dari penelitian kita tuh apa sih, keunggulan penelitian kita tuh apa sih. Jadi kita melihat dulu gini nih, state of the art itu dibuat kalau misalnya kita punya data, misalkan nih, apalagi ya contohnya, EPMS misalkan, isolat dari kencur. Isolat dari kencur itu baru diuji dia sebagai yang diujikan tuh baru ekstraknya, fraksinya sebagai antiinflamasi. Sedangkan isolatnya itu belum diuji antiinflamasi, sedangkan ekstraknya, fraksinya itu dia ternyata memiliki efek antiinflamasi yang sangat baik. Sehingga apa? Sehingga ya sudah saja, berarti kita coba aja keuntungan atau keunggulan dari penelitian saya. Misalkan saya menggunakan isolat sebagai antiinflamasi, kemudian saya buat menjadi sediaan gel misalkan, di mana orang lain, peneliti lain tuh belum pernah melakukan penelitian ini. Baru kita saja yang melakukan penelitian ini. Baru penelitian kita saja yang mengembangkan misalnya EPMS menjadi gel atau menjadi transdermal. Jadi itu state of the art-nya. Nah, setelah dapat state of the art-nya juga dijelaskan, misalkan dosis untuk antiinflamasi untuk ekstrak ekstrak kencur itu berapa, fraksi kencur itu berapa, sedangkan untuk isolat berapa, itu dijelaskan, itu di state of the art. Kemudian, jelaskan juga di situ, setelah dijelaskan state of the art, belum ada tuh orang tuh meneliti ini, baru kita aja misal. Itu kan keunggulan. Jadi tujuannya ya untuk meneliti apakah isolatnya bisa digunakan sebagai antiinflamasi atau tidak. Kemudian itu tujuannya. Kalau tujuan itu hasil akhir dari penelitian kita. Penelitian kita itu mau apa sih? Kenapa sih kita melakukan penelitian ini gitu? Itu kan tujuan. Lebih ke kita dan penelitian kita. Nah, kalau manfaat itu memang kalau misalkan udah tujuannya tercapai, memang apa manfaatnya gitu kan ya. Banyak banget penelitian yang memang bagus hipotesanya terbukti benar, tapi ya udah gitu sebatas penelitian, tidak bisa bermanfaat gitu ya. Keunggulannya juga kalau kita menambahkan manfaat, jadi selain memenuhi tujuan, berarti dia bermanfaat. Bermanfaat biasanya untuk apa? Masyarakat biasanya. Masyarakat umum atau yang umumnya Indonesia. Misalkan menguji kinin dia. Kenapa sih harus diuji? Ingin tahu aja apakah dia bisa membunuh coronavirus misalkan. Terus manfaatnya apa? Ya manfaatnya memang bisa digunakan gitu untuk mengobati orang-orang yang terkena coronavirus gitu, yang mengalami atau meminimalisir wabah dari COVID-19 gitu. Jadi manfaatnya itu kalau manfaat dirasakan oleh orang lain, kalau tujuan itu apa sih yang kita lakukan, apa sih yang ingin kita capai dengan penelitian ini, itu tujuan. Kalau manfaat itu
apakah orang lain merasakan manfaat dari penelitian yang kita lakukan. Itu harus mencakup itu semua ya untuk di intro, di pendahuluan itu. Nah, sejauh ini penelitian mengenai jeruk keprok Garut masih sangat minim. Pemanfaatannya hanya sebagai komoditas dalam penjualan buahnya saja. Terdapat berbagai peluang yang bisa dimanfaatkan dalam hal penelitian. Salah satunya terkait antibakteri dari buah jeruk keprok Garut. Nah, ini adalah state of the art-nya. Jadi, belum ada sebenarnya yang memanfaatkan jeruk keproknya, paling cuma sebagai komoditas atau hanya dikonsumsi saja. Belum ada yang meneliti lebih dalam terkait jeruk keprok. Makanya penelitian ini loh keunggulan penelitian saya itu bisa menguji buah keprok Garut sebagai antibakteri buahnya saja gitu. Jadi itu, atau enggak gini, limbah, misalnya limbah kulit apa nih, biasanya limbah ya udah sekedar limbah dibuang, dipupuk gitu. Nah, kita olah limbah dia menjadi sesuatu yang bermanfaat, itu tujuannya, itu state of the art-nya. Melakukan evaluasi yang memiliki efek antibakteri, ini tujuannya. Manfaatnya memang apa? Jadi harapkan dapat memberikan informasi baru. Setelah tercapai tujuan, kita lihat apakah setelah tercapainya tujuan itu memberikan manfaat kepada orang lain dengan cara memberikan informasi terkait air perasan jeruk keprok yang dibuat dalam sediaan gel pembersih gigi misalkan, yang dapat menghasilkan gel pasta gigi yang stabil, kemudian bernilai jual. Nah, intinya ini. Jadi membantu apa? Masyarakat mengembangkan sediaan di daerahnya, kemudian menghasilkan nilai jual, itu manfaatnya. Jadi harus jelas tujuan dan manfaat di introduction. Nah, ada yang biasanya nanya nih, rumusan masalah itu penting nggak sih? Kalau saya sih nggak pakai rumusan masalah juga nggak masalah gitu, yang penting karena ya sudah tercakup di situ, di latar belakang, kemudian di tujuan, di manfaat, state of the art, apalagi ya udah gitu rumusan masalah cukup. Sebenarnya rumusan masalah nggak perlu gitu. Yang utama sebenarnya menurut saya, kalau yang paling utama dari pendahuluan itu adalah ya state of the art-nya. Apa sih keunggulan penelitian kita dibandingkan penelitian yang lain gitu. Tujuannya apa, kemudian manfaatnya apa gitu. Tuh, paling untuk intro. Komen di sini atau di Google Classroom juga boleh. Sekian mungkin untuk materi mengenai abstrak dan intro. Nanti minggu depan kita lanjut ke bahasan selanjutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.